Hello guys, pernah nggak sih, kamu ngerasa udah kerja mati-matian tiap hari, lembur sana-sini, tapi kok ya saldo ATM gitu-gitu aja? Kayak nggak nambah-nambah. Sementara itu, di luar sana, banyak orang yang kayaknya hidupnya santai, tapi duitnya nggak habis-habis. Mobil mewah, liburan ke luar negeri, semuanya serba ada. Bikin kita bertanya-tanya, apa sih rahasia mereka? Nah, jawabannya ternyata bukan cuma soal seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, tapi lebih ke gimana cara mereka menggunakan uang itu. Yap, orang kaya punya pola pikir yang beda banget sama kita soal duit. Mereka punya rahasia-rahasia yang bikin uang mereka terus beranak pinak. Di video kali ini, gue bakal bongkar abis 5 rahasia orang kaya dalam menggunakan uang yang bisa bikin kamu kaya juga. Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis, karena gue jamin setelah nonton ini, cara pandang kamu soal duit bakal berubah total. Siap-siap jadi sultan guys! Rahasia pertama orang kaya adalah, mereka selalu bayar diri mereka sendiri terlebih dahulu. Hah? Maksudnya gimana, Pen? Gini guys, kebanyakan dari kita begitu gajian, yang pertama kali dibayar pasti tagihan-tagihan kan? Bayar cicilan, bayar listrik, bayar wifi, belanja bulanan, terus kalau ada sisa baru deh disimpan. Nah, ini nih kebiasaan buruk yang bikin kita susah kaya. Orang kaya justru melakukan kebalikannya. Begitu mereka terima duit, entah itu gaji, hasil bisnis, atau yang lain, mereka langsung sisihkan sebagian untuk investasi dan tabungan. Baru deh, sisanya dipakai buat kebutuhan lain. Loh, kenapa harus gitu? Simple aja guys. Kalau kamu nunggu sampai ada sisa uang, pengalaman gue sih ya, biasanya nggak bakal pernah ada sisanya. Uang yang ada di rekening itu, kayak punya kehidupan sendiri. Tahu-tahu habis aja gitu buat hal-hal nggak penting. Ingat kata Warren Buffett, investor legendaris itu loh. Dia pernah bilang, jangan menabung dari sisa uang setelah belanja. Tapi belanjalah dari sisa uang setelah menabung. Keren kan? Filosofi sederhana tapi powerful banget. Nah, gimana cara nerapinya? Gampang kok. Mulai sekarang, coba deh sisihkan 20-30% dari penghasilan kamu langsung ke investasi atau tabungan jangka panjang. Tenang, gak harus langsung gede kok. Kalau dirasa berat, mulai aja dulu dari 5-10%. Terus tingkatkan secara bertahap. Biar makin disiplin, manfaatkan fitur auto debit dari bank kamu. Jadi setiap bulan uang kamu bakal otomatis kepotong untuk ditabung atau diinvestasikan sebelum kamu tergoda buat make. Gimana? Simple kan? Rahasia kedua orang kaya, mereka lebih milih beli aset daripada liabilitas. Aset, liabilitas apaan tuh Pen? Santai guys, gue jelasin. Jadi, aset itu kayak pahlawan super yang bisa menghasilkan uang buat kamu. Contohnya, properti yang kamu sewain, saham yang ngasih dividen, atau bisnis yang ngasih untung terus. Nah, kalau liabilitas itu kebalikannya, dia ini penjahatnya. Dia justru ngabisin uang kamu. Contoh liabilitas itu kayak mobil mewah yang tiap tahun harganya turun, gadget terbaru yang cepet banget usang, atau tas branded yang harganya selangit. Coba bayangin, ada dua orang, sebut aja si A dan si B. Keduanya sama-sama baru dapat bonus 100 juta. Si A, karena dia masih berpikiran kayak orang kebanyakan, langsung deh tuh bonusnya dipakai buat beli mobil baru atau liburan mewah. Nah, kalau si B, dia mikirnya beda guys. Dia pakai bonus 100 juta itu buat beli tanah, beli saham, atau buka usaha kecil-kecilan. Kenapa? Karena si B sadar, aset itu ibarat pohon uang. Dia akan terus ngehasilin duit buat si B. Sementara liabilitas itu kayak black hole yang nyerap semua duit si A. Jadi sebelum kamu beli sesuatu, coba pikirin dulu, ini aset atau liabilitas ya? Prioritasin beli barang-barang yang bisa ngehasilin lebih banyak uang di masa depan. Kalaupun kamu pengen banget beli barang konsumtif, pastikan dulu kalau penghasilan dari aset kamu udah cukup buat bayar. Rahasia ketiga orang kaya mungkin bakal bikin kamu kaget nih. Mereka nggak takut utang. Hah? Serius? Pen, kok bisa? Gini guys, kebanyakan orang ngelihat utang itu kayak monster menakutkan yang harus dihindari. Padahal, kalau kita pinter ngaturnya, utang itu bisa jadi senjata rahasia buat nambah pundi-pundi kekayaan loh. Eits, tapi inget ya, bukan sembarang utang. Ada dua jenis utang di dunia ini, utang buruk dan utang baik. Utang buruk itu kayak musuh bebuyutan kamu. Dia datang di saat kamu lengah, terus ngehabisin duit kamu tanpa ampun. Contohnya, utang kartu kredit buat beli HP terbaru, cicilan liburan ke luar negeri yang bikin kantong jebol, atau gaya hidup mewah yang gak sesuai sama pendapatan. Nah, kalau utang baik, itu kayak sahabat karib yang selalu siap bantu kamu.
Utang baik ini biasanya dipakai buat investasi. Misalnya beli properti yang bisa kamu sewain, modal usaha buat mengembangkan bisnis, atau biaya pendidikan buat ningkatin skill dan karir kamu. Banyak pengusaha sukses di luar sana, yang awalnya cuma modal nekat, pinjam uang sana-sini buat bangun bisnis mereka. Mereka nggak takut utang, karena mereka tahu cara ngelola utang itu biar bisa ngehasilin lebih banyak uang di masa depan. Jadi, intinya, jangan takut berutang guys. Tapi pastikan utang itu buat membangun aset, bukan buat memuaskan hasrat konsumtif semata. Pastikan aset yang kamu beli dengan utang itu bisa menghasilkan uang lebih banyak dari cicilannya. Lanjut ke rahasia keempat orang kaya, mereka menghargai waktu lebih dari uang. Loh, kok gitu Pen? Bukannya waktu adalah uang ya? Nah, ini dia bedanya pola pikir orang kaya guys. Mereka sadar kalau waktu itu aset paling berharga, bahkan lebih berharga dari uang. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa diulang, nggak bisa dibeli, dan nggak bisa ditambah. Sekali waktu berlalu, ya udah hilang gitu aja. Makanya, mereka nggak segan-segan ngeluarin uang lebih buat membeli waktu. Misalnya, mereka lebih milih naik taksi online daripada harus berdesak-desakan di transportasi umum, meskipun harus bayar lebih mahal. Kenapa? Karena dengan naik taksi online, mereka bisa menghemat waktu dan tenaga, yang bisa mereka alokasikan buat hal-hal lebih produktif, seperti meeting dengan klien, atau mengembangkan bisnis. Atau, mereka lebih milih pakai jasa RT atau asisten rumah tangga buat ngurusin pekerjaan rumah tangga, meskipun harus ngeluarin biaya tambahan. Tujuannya sama, biar mereka punya waktu lebih banyak buat fokus ke hal-hal yang lebih penting dan menghasilkan. Nah, kamu juga bisa kok menerapkan prinsip ini dalam hidup kamu. Fokus pada hal-hal yang memberikan dampak besar dalam hidup dan pekerjaan kamu. Jangan ragu untuk menginvestasikan uang untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Karena pada akhirnya, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu beli kembali. Rahasia terakhir orang kaya, dan mungkin yang paling penting, adalah mereka selalu berinvestasi pada diri sendiri. Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan bukanlah pada saham, properti, atau emas, tapi pada diri kamu sendiri. Orang kaya gak pernah pelit ngeluarin uang buat ikut kursus, seminar, atau beli buku-buku yang bisa ningkatin pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka sadar kalau ilmu dan skill itu adalah aset berharga yang akan terus melekat pada diri mereka dan bisa menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Selain investasi ilmu, orang kaya juga paham pentingnya membangun jaringan atau networking. Mereka aktif datang ke acara-acara seminar, workshop, atau konferensi untuk bertemu dan bergaul dengan orang-orang baru. Kenapa? Karena mereka tahu, kesuksesan itu bukan cuma soal seberapa pintar kamu, atau seberapa banyak yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kamu kenal. Membangun relasi yang kuat dengan orang-orang di bidang yang sama atau berbeda, bisa membuka peluang-peluang baru yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Jadi, mulai sekarang, sisihkan sebagian penghasilan kamu untuk belajar dan meningkatkan skill. Ikuti kursus online, datangi seminar, baca buku-buku pengembangan diri, atau belajar langsung dari ahlinya. Selain itu, jangan lupa untuk aktif membangun jaringan dengan orang-orang baru. Datang ke acara-acara komunitas, ikuti forum online, atau manfaatkan media sosial untuk terhubung dengan orang-orang yang bisa membantu kamu berkembang. Nah, itu tadi 5 rahasia orang kaya dalam menggunakan uang. Gimana guys? Simple tapi powerful banget kan? Dari 5 rahasia itu, mana yang paling bikin kamu jelek dan pengen langsung kamu terapin? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat guys, mindset adalah awal dari segalanya. Kalau kamu pengen kaya, mulailah berpikir seperti orang kaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!